Halo kawan-kawan, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan duniadesa.com. Kali ini RAB-nya yang ke nomor 4 ya, lanjutan RAB PPKM Mikro untuk kegiatan sesuai dengan instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021. Yang nomor 1 sudah saya share di video sebelumnya, nomor 2, nomor 3 juga sudah. Kali ini nomor 4. Nomor 4 ini saya akan menggunakan alat bantu ini ya, penjelas, karena kegiatannya itu penyelenggaraan posko PPKM baik di tingkat desa maupun di tingkat dusun atau di tingkat duko atau di tingkat RW atau di tingkat sebutan lainnya di sesuai daerah yang masing-masing. Kemudian ini sudah dipahami saya kira. Kemudian ini contoh rapnya yang saya buat, tapi nanti sekali lagi ini sesuai dengan kearifan dan kebutuhan desa. Jadi kalau misalnya nggak diperlukan ya nggak usah. Ini hanya misalnya diperlukan untuk perbandingan atau sebagai contoh lah. Ya, ini yang posko tingkat desa, kode rekeningnya masuk di bidang pembinaan kemasyarakatan, kode subbidangnya masuk kode 0301, subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kode kegiatannya 030101 penyelenggaraan pos keamanan desa, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda atau patroli dan lain-lain. Kemudian paket kegiatannya yang nomor 1 itu penyelenggaraan posko PPKM mikro desa atau tingkat desa. Sekali lagi, ini asumsinya bahwa ada dibangun kesekretariatan PPKM tingkat desa, lalu ada lagi posko PPKM di tingkat bawahnya, di tingkat dusun atau dukuh. Banyaknya atau sedikitnya posko yang ada di tingkat dusun atau tingkat dukuh itu sesuai dengan hasil musyawarah desa bagaimana baiknya. Karena kondisi satu desa dengan desa yang lain itu tidak sama ya. Selanjutnya, apa saja rapnya yang bisa dimasukkan? Ini saya contohkan, misalnya yang untuk di tingkat desa. Pertama, cetak banner posko. Cetak banner posko ini untuk menunjukkan identitas tempat ya, supaya semua orang paham bahwa yang ada di sana ini atau yang kita tempati itu sebagai posko kesekretariatan tingkat desa. Cetak banner SOP Satgas Rela atau relawan. Ini saya kasih harga 150 ya, tapi di desa atau di tempat Anda bisa kasih harga sesuai dengan yang standar di sana. Cetak banner program kerja. Sebaiknya kita itu relawan di tingkat desa atau Satgas di tingkat desa itu punya banner program kerja. Jadi dapat terbaca dengan mudah. Kapan mulai dilaksanakan pemantauan? Kapan ada rapat koordinasi? Kapan saatnya pelaporan? Kapan saatnya melakukan penyemprotan? Kapan saatnya melakukan tracing, pelacakan, atau kapan saatnya melakukan testing ya. Kemudian cetak banner struktur posko sekretariat. Struktur, maksud saya ini struktur ya, tulisannya salah. Struktur sekretariat posko bisa diketahui mana ketuanya, siapa ketuanya, namanya siapa, nomor HP-nya berapa, sampai struktur yang di bawahnya, sehingga kalau misalnya ada yang memerlukan dapat mudah dihubungi. Juga sebagai penjelas keadaan identitas kestrukturan dari kesekretariatan posko PPKM. Kertas plano, spidol ini untuk kebutuhan saat misalnya kita lagi rapat atau lagi diskusi, ini perlu alat pencatat. Alat pencatat itu terdiri dari kertas dan spidol. Ini anggarannya saya kasih 5.000 dan 7.000, jumlahnya disesuaikan. Kemudian isi ulang air galon sekretariat. Ini kalau kita beli minuman kemasan kan mahal ya. Bisa jadi kebanyakan biaya di sini, padahal bisa jadi kita efektifkan dengan hanya membeli air isi ulang galon. Kemudian kertas HVS, tinta, sewa printer ini kita perlukan, kita perlu untuk cetak laporan, kita perlu nyusun laporan progres perkembangan, kemudian lain-lainnya ya. Ini kita perlukan. Kemudian bolpen dan buku ini asumsinya untuk para anggota Satgas di tingkat desa. Ini saya asumsikan 25 orang. Ya. Maaf, ini buah misalnya, bukan dus ya. Oke.
Kemudian uang saku Satgas berdasarkan kehadiran pada jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi lebih efektif, efisien kalau misalnya uang saku itu diberikan berdasarkan kehadiran pada jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Misalnya piket setiap hari berapa orang, kan? Kemudian rakor berapa orang. Nah, ini bisa dianggarkan seperti itu. Kalau misalnya honor per per bulan misalnya itu terlalu boros dan ketetapan hukumnya juga nanti susah ya. Kemudian transport, pemantauan, supervisi posko di wilayah. Misalnya tadi, maksudnya petugas yang ada di sekitar desa itu melakukan pemantauan di tingkat yang ada di bawahnya, dapat diberikan transport. Nah, ini saya tulis di sini 50.000 kali jumlah petugas pelaksana kali jumlah kegiatan ke wilayah pemantauan. Tapi ini tidak harus habis, jadi boleh disilpakan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah snack rapat. Snack rapat ini diperlukan ketika kita sedang menggelar rapat di tingkat sekretariat desa. Begitu juga makannya. Jadi ini rap di tingkat kesekretariatan desa. Ini saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin mudah dilaksanakan, mudah di SPJ-kan ya, yang real dan rasional. Dan selanjutnya kegiatan yang berikutnya yaitu penyelenggaraan posko PPKM Mikro tingkat dusun atau tingkat RW atau tingkat wilayah sesuai sebutan desa masing-masing ya. Ini tidak jauh beda, yang berbeda itu di sini. Pembelian kuota internet, paket kuota kali jumlah petugas atau relawan. Ini digunakan atau diperlukan untuk pendukung saran laporan karena sebagaimana kita tahu, laporan sekarang kan ya serba internet, serba online kan. Kalau yang lainnya ini sama. Sama, tidak jauh beda, hanya saja jumlah personel ya yang beda. Misalnya di tingkat duko atau dusun itu tidak sebanyak yang ada di tingkat desa. Begitu pula RAB di tingkat dusun untuk jumlah dusun yang lain. Kan tadi dusunnya misalnya ada 3 ya, jadi rapnya yang ke bawahnya juga sama sampai keempat sampai seterusnya sampai akhir. Nah, sekarang kita coba masukkan di Siskudesnya ya. Kita masuk ke Siskudes, kita bikin paket dulu, paket kegiatan, kita klik data entry. Oh, kita belum login ya. Login. Oke, saya pakai contoh desa. Klik oke. Kita bikin dulu paket kegiatan, klik data entry, penganggaran, isi data anggaran. Kemudian kita isi kegiatan di sini. Kita masuk bidang pembinaan. Tadi ini masuknya di bidang pembinaan kemasyarakatan. Oke. Kita masuk, klik bidang pembinaan kemasyarakatan, lalu bidangnya 0301 ya, 0301. Subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini sudah ada paket kegiatannya ya. Kita masuk di bidang kode kegiatan 030101 penyelenggaraan pos keamanan desa. Kita klik tambah karena 030101 belum masuk, kita tambah, kita klik 01 pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa, kita pilih lokasi, kita isi, waktu kita tulis saja 1 bulan tidak apa-apa, nama pelaksana kita pilih, kasih yang sesuai ditetapkan di desa ya. Kemudian anggarannya kita tulis saja misalnya 70 kebanyakan ya 50 juta misalnya. Oke, 50 juta. Kemudian keluarannya kita copy saja dari sini. Kemudian 5 kegiatan atau 5 posko. Kegiatan kita pilih simpan. Lalu kita klik 2 kali di sini. Kita tambah, kita masukkan nama paket ya. Ini nama paketnya. Paket kegiatan 1, paket kegiatan nomor 2, paket kegiatan nomor 3 sesuai jumlah posko PPKM yang akan dibentuk di desa. Paket nomor 1 kita langsung copy.
Penyelenggaraan posko PPKM mikro desa atau tingkat desa. Oke, nilainya tadi di sini nilainya 24.921.000, ya hampir 25 juta. Kita tulis saja 25 juta. Oke, kita pilih simpan, swaklola, target outputnya kita lihat dulu nanti. Desa dan target outputnya. Oke, penyelenggaraan pos keamanan desa ya. Ini atau yang ini sama saja lah ya. Kita pilih yang atas saja. Oke, jadi tadi ada 4 ya, 1 posko sekretariat tingkat desa dan 3 lainnya di tingkat dukuh. Kita klik simpan. Oke. Oh maaf, ini kita posko tingkat desa ini outputnya 1 karena yang lainnya nanti ada sendiri. Kemudian kita klik tambah. Kita bikin paket kegiatan terlebih dahulu ya. Sekali lagi kita bikin paket kegiatan terlebih dahulu. Kita tulis, kita paste di sini RW, dukuh, dusun atau RW berapa lah, misalnya 1. Nanti yang berikutnya nomor berikutnya. Nilainya misalnya tadi nih 8 juta, kita tulis saja 9 juta di sini. 9 juta. Oke. Non fisik lainnya, kegiatan, lokasi, kelola ya. Penyelenggaraan pos keamanan desa, pengawasan pelaksanaan. Nah, jadwal ronda dan sebagainya kita pilih nomor 2. Ini kita pilih 1. Ya, ini nanti memudahkan untuk SPJ-nya saja. Jadi nanti pada saat kita melakukan penatausahaan keuangan itu nanti tingkat desa ada SPP-nya sendiri, ada SPJ-nya sendiri, tingkat dukuh ada SPP-nya sendiri, ada pencairannya sendiri, ada SPJ-nya sendiri. Kita tambah paket kegiatan yang nomor 3. Nah, ini copy, kita paste. Tadi sudah nomor 1 ya, ini sudah nomor 1, ini kita nomor 2. Nilainya tadi sama 9 juta. Pilih swaklola, pilih non fisik lainnya. Kemudian targetnya 1 untuk PPKM posko di tingkat 2 nya. Pilih penyelenggaraan pos keamanan desa, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda ya. Maaf, tadi yang nomor 1 ini salah ya. Kita pengadaan ini berarti kita bangun, tapi ini tadi rapnya kita tidak ada yang bangun. Rapnya tidak ada yang bangun, jadi ini kita perbaiki, kita ubah. Kita klik di sini. Satuannya penyelenggaraan pos keamanan. Jadi kita tidak melakukan pembangunan posko ya. Kita simpan. Kita tambah lagi kalau misalnya ada 4, karena di sini tadi saya contohnya ada 4. Ya, ini kita copy saja. 4 ya. Anggarannya sama 9 juta. Kemudian swaklola, non fisik lainnya, dan targetnya 1. Kita klik simpan. Anggarannya tidak cukup. Oke, kita kasih 0 dulu, kita simpan. Paket kegiatan kita naikkan anggarannya, kita ubah, kita kasih 70 juta. Kita simpan. Kita kembali ke pos. Yang terakhir kita kasih paketnya, nilainya 9 juta. Oke, sekarang kita bikin belanjanya. Kegiatannya sudah, belanjanya sudah. Tapi yang harus diperhatikan bahwa kita sudah menyiapkan anggarannya ya, jangan lupa. Karena kita melakukan refocusing, berarti kegiatan rincian belanja sebelumnya harus ada yang dikurangi. Atau kalau tidak begitu, di input Silpa tahun 2020 misalnya, bisa saja seperti itu. Kita klik belanja, masuk bidang pembinaan, bidang 3, masuk
di bidang 30101 pengadaan penyelenggaraan pos keamanan. Nah, ini sudah ada 3 paket ya. 3 paket dan dapat kita isi rinciannya macam-macam. Pertama kita isi penyelenggaraan posko PPK Mikro Desa tingkat desa. Kita klik tambah. Ini tadi yang nomor 1 belanjanya. Cetak banner, cetak ada 4 ya. Ada 4. Kita klik, pilih kode jenis belanja, belanja barang dan jasa, belanja perlengkapan, belanja cetak penggandaan. Nah, kita klik simpan. Oke, kita klik 2 kali. Lalu kita tambah cetak posko banner. Banner posko maksudnya. 1 lembar. Untuk uangnya disesuaikan dengan RAP masing-masing desa ya. Ini saya simpan langsung. Lalu klik tambah. Cetak banner sampai ke 4. 1 lembar. Harganya sama disesuaikan dan seterusnya ya ini. Jadi nggak mungkin ini saya bikin video kepanjangan. Nanti kelamaan nggak nyimak lagi. Ini tutorial untuk video RAP yang keempat, yaitu penyelenggaraan posko PPK Mikro Desa tingkat desa. RAP-nya saya buat semacam demikian. Ini sebagai perbandingan ya, tapi sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan desa. Kalau yang nggak perlu ya nggak usah. Kalau memang diperlukan ya dianggarkan. Dan nanti di video-video yang berikutnya saya akan sampaikan RAP yang kelima, 6, 7, dan 8. Dan yang ke-9, 10 nanti dan seterusnya. Saya akan sampaikan bagaimana cara pertanggungjawabannya, bagaimana cara membuat laporan SPJ-nya. Jadi yang butuh RAP ini bisa kirim ke nomor saya 085325042650. Kemudian nanti yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nanti bisa melihat RAP yang kelima, 6, 7, 8 serta bagaimana SPJ-nya dan bukti-bukti belanjanya. Jangan lupa klik subscribe ya, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya.